gimana Betul. teknologi. Dan mungkin semua teman-teman yang lain itu yang saya lihat ya, kadang mereka itu masih ada saling mengingatkannya. Tapi ketika udah di titik yang nggak didengar ya udah cuek aja, dicuekin. Jadi ya balik lagi ke orangnya, ke orangnya. Sih gini, kalau dia punya mimpi, kan itu kan ranahnya masa depan tuh. Yep. Betul ya, Pak? Iya. Sama-sama masa depan ya. Iya. Punya mimpi sama cemas sama masa depan, sama-sama ke arah masa depan ya. Iya, jadi intinya ini kan kerja tim nih, dan saya nggak mau sampai saya lost communication. Kadang kita ngobrol di chat, di Discord itu kan, ngobrol panjang lebar. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat, Pak Agus. Gimana? Kerjaan? Alhamdulillah ya, lancar ya. Alhamdulillah. Ada apa gerangan nih bisa kesini tiba-tiba ya? Saya kaget juga. Walaupun semalam kita sempat kaget pas semalam kontak-kontakan katanya mau kesini. Hayu lah kita ngobrol. Gimana Pak Agus? Ada yang pengen kita sharing-sharing aja? Kita sharing santai aja lah ya. Santai aja. Sharing santai aja ya. Sambil minum-minum kita sambil minum dulu, betul. Siap. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat ya. Siap. Sehat. Walaupun sebenarnya beberapa mungkin lagi musim ya. Musim sakit. Oh. Iya. Karena cuaca atau karena apa nih? Ya bisa cuaca, bisa pola hidup, bisa menarik dari pikiran bisa ya, mungkin ya beberapa mungkin sakit yang dari pikiran, psikosomatis gitu. Jadi ya seperti pada umumnya gitu. Itu lagi di kantor lagi kayak gitu? Ya sepertinya sih gitu. Ya kalau emang sih sakit itu medis ya, cuman kadang ada beberapa hal dari masalah psikis yang memicu terjadinya sakit. Dan memang sebagian besar justru malah penyakit fisik dari psikosomatis, dari pikiran. Apa yang sering dialami? Kan Pak Agus di HR nih ya, di dunia HR lumayan tahu lah ya. Sekarang lagi ngalami apa nih? Kasus-kasus apa nih? Ya, bisa cerita-cerita lah. Seperti pada umumnya developer ya. Kebanyakan sakitnya kalau nggak lambung, GERD ya. Terus kebanyakan yang banyak yang insomnia juga, insomnia. Ya seperti itulah rata-rata biasanya gitu. Kadang ada yang cemas juga gitu kan, proyeknya nggak beres apa enggak gitu kan. Jadi akhirnya kecemasan yang berlebihan terus sampai nggak bisa tidur, was-was, sampai ke bawah mimpi juga itu. Kerjaannya ke bawah mimpi gitu ya? Mimpinya lagi ngoding dia. Kebangun tuh mimpi sambil ngoding. Pas kebangun ya gitu, masih mikirin bug fix. Karena programmer ya, developer ya, aktivitasnya rata-rata ya. Oke. Wah, rata-rata kalau Pak Agus analisa nih, itu mereka mengalami apa sih sebenarnya? Jadi kan kalau yang saya lihat itu intinya kan cemas kali ya? Ya cemas. Jadi intinya kan mereka itu mengerjakan sesuatu semacam kayak problem solving gitu. Jadi ketika dia disuruh mengerjain tes apa, terus dia kan harus memecahkan masalah itu kan. Oke. Nah,
ketika misalkan itu belum tersolve gitu, Oke. itu kan otomatis ke bawah kan. Dan ketika otaknya berpikir keras, akhirnya asam lambungnya Naik. produksinya berlebih. Oke. Dan yang jadi kadang bermasalah adalah ketika mereka itu berpikir keras dan asam lambungnya naik, mereka lupa cemilan. Kadang nggak nyari cemilan apa gitu, terus aja bekerja, akhirnya kan si asam lambungnya mengerus dinding lambung. Dan semua diawali dari pikiran ya. Makanya menarik, bagus ya. Saya belajar tentang dunia pikiran, main teknologi, kekuatan pikiran, terus teknologi pikiran itu dari tahun 2010. Kajian saya tentang pikiran tuh sudah cukup lama gitu, tapi kan sekarang eranya era kesehatan mental ya. Mental health tuh kan booming tuh. Kenapa itu terjadi ya? Karena tadi ya salah satu faktornya kecemasan gitu ya, terus depresi, kasus-kasus ringan biasanya overthinking, insecure gitu ya. Ya, overthinking tuh ya dari yang misalkan kerjaan belum beres nih, ketika harusnya dia udah ini saatnya saya istirahat, saya harus dinetralin dulu. Sementara otaknya terus bekerja. Saat tidur pun sampai ke bawah mimpi. Nah, jadi emang harus susah sih mungkin buat mereka untuk bisa menetralin. Mereka harus saatnya istirahat gitu. Sementara mereka tetap otaknya berpikir keras, problem solving di situ gitu. Akhirnya ya tidurnya nggak maksimal, kualitas tidurnya juga buruk. Akhirnya drop lah kesehatannya. Jadi ya seperti itu, rata-rata sih seperti itu. Maka sebelum mengarah ke diskusi kita tentang efek dari psikosomatis, nah saya pengen tarik dulu nih sebentar tentang mengapa sih itu terjadi gitu ya. Nah, maka saya mengacu ke tokoh psikologi positif nih. Beliau bilang disebut bahagia ketika dia bisa menikmati hari ini, puas terhadap masa lalu, dan optimis terhadap masa depan. Nah, mental health, kajian-kajian tema-tema mental health itu nggak lepas dari situ. Biasanya kalau nggak dia terjebak di masa lalu atau ada yang narik-narik di masa lalu dia, kasusnya bisa trauma, fobia gitu ya. Terus kecemasan itu kasus-kasusnya khawatir tentang masa depan. Terus nanti kalau masa depan nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan gimana? Nanti project nggak selesai gimana? Itu kan berarti kekhawatiran tentang masa depan atau kecemasan terhadap masa depan. Nah, maka tokoh psikologi positif bilang kalau kamu pengen bahagia, hidup kamu pengen lepas gitu ya, rilis, ya bekerja dengan efektif ya berarti kamu harus hidup di masa sekarang. Di mana hidup masa sekarang adalah masa kini. Dia menikmati pekerjaan aktivitasnya terhadap waktu dia sekarang. Maka kecemasan itu kan konteksnya temanya tentang masa depan ya. Dan sebenarnya masa depan belum terjadi. Aduh, saya kayaknya tahu nggak ya, ini bakalan selesai nggak ya? Kayaknya proyek ini tuntas nggak ya? Nah itu kan sesuatu hal tema-tema yang arahnya ke masa depan tuh. Maka kecemasan tuh bisa terjadi karena masa depan belum terjadi, tapi kita sudah mikirin gitu. Kita sudah seolah-olah jadi dukun bahwa masa depan kayaknya mirip nih kayak gini nih. Kayaknya bakal begini deh. Iya, kayaknya bakal gini deh. Jadi yang saya ambil benang merahnya gitu. Mereka cemas itu karena satu, beban kerja sama kemampuan diri itu belum sebanding. Oke, jadi ketika dia ngerasa kerjaan saya tuh grade-nya buat yang senior, sementara saya masih junior nih gitu. Gimana
dia ngerasa tertekan dulu terlebih dahulu. Jadi udah duluan waduh ini berat banget nih. Padahal sebenarnya mungkin ketika dia bisa tanya yang lebih senior atau minta insight ke yang udah pernah ngerjain hal seperti itu, gitu, mungkin bisa. Tapi kadang beberapa yang udah dia gengsi nanya tapi dia bingung sendiri, pusing sendiri, overthinking sendiri gitu ya. Oke, menarik. Jadi intinya sih ya mungkin komunikasinya yang belum gimana sih dia memulai pembicaraan ke senior untuk bertanya. Oke. Nah, ini menarik Pak Agus, saya juga ketemu orang-orang yang mereka punya masalah yang sama gitu ya. Jadi rumusnya gini, disebut kita bertumbuh ketika gap antara masalah atau beban kerja itu hampir sebanding dengan kemampuan. Selaras lah ya. Jadi kita dapat beban kerja, rintangan, masalah, kita punya kemampuan yang sama, kita bisa menyelesaikannya. Nah itu disebut bertumbuh tuh. Nah disebut stres atau tadi bahasanya kecemasan atau depresi dan overthinking itu ketika beban kerja jauh lebih tinggi dibandingkan kemampuan dia kan gitu ya. Berarti ada gap nih antara beban kerja sama kemampuan. Disebut monoton tuh membosankan ketika kemampuan lebih tinggi dibandingkan beban kerja. Gini-gini doang gitu ya. Bosen kan gitu ya. Nah, mendingan main game. Nah, maka ketika kasusnya di perusahaan Pak Agus adalah kasus-kasus yang terkait sama antara tantangan rintangan lebih besar dibandingkan kemampuan, betul ya? Kemampuan dia mungkin tidak setara dengan beban kerja. Berarti ada yang harus dilakukan dulu dong. Berarti kemampuannya di up. Biar gapnya nggak terlalu besar. Satu, yang kedua, rintangan nih, masalah beban kerja itu bisa nggak bukan di downin tapi dibuat supaya jadi lebih mudah. Contoh misalnya bareng-bareng sama tim tadi ya bahasanya ya, ngobrol sama senior. Maka solusinya itu tuh Pak, dua tuh. Kalau nggak kemampuannya di up, berarti kalau kemampuan di up gimana caranya tuh Pak Agus? Belajar ya? Iya, biasanya kan kalau di kita itu ketika musim jeda di antara project, misalkan project A mereka udah beres, terus dia ada jeda tuh beberapa minggu sampai ke project B. Biasanya kita ngasih opsi itu ngambil pelatihan, boleh, dan itu dibiayain kantor. Tapi kebanyakan sih ketika masa-masa itu ya mereka setelah stres project sebelumnya itu akhirnya main game, akhirnya ya santai-santai gitu. Padahal harusnya ketika dia sadar, oh saya kekurangannya di situ tuh kemarin, nah, ya carilah course yang untuk menambah kekurangan itu ya. Tapi ya beberapa sih ya saya lihat ya mungkin mereka juga caranya milenial sekarang gitu kali, ketika mereka udah stres itu ya mereka pengen cepet-cepet rilis gitu, jadi akhirnya fun main gitu. Sementara dia nggak sadar kalau sebelumnya dia keteteran gitu, dan itu yang harus dibenahi. Jadi ya mungkin di situ sih yang saya lihat. Dan akhir-akhir ini yang ngambil course juga dikit, cuman beberapa. Jadi ya seperti itulah kenyataannya. Jadi ya kemampuan untuk up-nya itu masih harus berarti bangkitkan. Kesadaran dia untuk meningkatkan kemampuan berarti. Dan itu ternyata masalah ya di beberapa orang atau pekerja atau karyawan millennials ya. Mereka ngerasa kemampuan mereka di bawah rata-rata, tapi nggak mau belajar gitu ya. Ada sih beberapa mau belajar, tapi ada beberapa mungkin dia ambil course uang sendiri tanpa reimburse ke kantor, atau mereka mungkin luangin waktu tidurnya buat belajar tambahan, mungkin
di rumahnya dia ngulik sendiri atau apapun. Banyak yang seperti itu. Cuman ya beberapa yang mungkin ya masih. Masalah utamanya menurut Pak Agus apa tuh? Kita diskusi nih. Masalah utamanya orang-orang yang akhirnya dia nggak sadar bahwa dia punya kemampuan di bawah rata-rata dibandingkan tantangan yang ada. Kira-kira masalah utamanya di mana sih? Ya kesadarannya aja. Kesadaran kalau dia butuh bertumbuh itu masih saya udah cukup segini. Dia intinya dia ngerasa cukup dengan apa yang sekarang dia punya. Padahal dunia IT itu terus bertumbuh. Hari ini teknologinya ini, besok mungkin beda lagi. Betul. Jadi ya mungkin hari ini musimnya Android, mungkin nanti udah OS udah beda lagi ya. Mungkin hari ini yang ya seperti yang dulu yang hebohnya BlackBerry, sekarang kan udah iPhone. Mungkin nanti ada teknologi lagi yang lebih. Kalau Pak Agus sendiri sudah pernah tanya belum ya sama orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk ngulik, untuk belajar, untuk dia sadar bahwa dia kurang di sisi A, B atau C, kok dia mau melakukan itu, kok dia mau bertumbuh, kok dia mau belajar? Yang saya lihat itu beberapa orang yang ngulik dan dia tetap fokus bertumbuh itu ketika dia bingung, ngobrol sama senior, dikasih benang merahnya dia langsung bisa. Oh ya gitu-gitu ya, oh iya, dia langsung kerjain. Tapi kalau ya orang yang nggak mau bertumbuh itu, dia udah dijelasin berkali-kali juga, dia tetap bingung. Sama seniornya dijelasin ya tetap bingung aja. Bentar dia masih ngehang gitu. Padahal itu udah dijelasin benang merahnya ini kayak gini gitu. Jadi ya kelihatan beda sih. Iya. Maksudnya orang-orang yang dia memutuskan untuk belajar, dia ngelakuin apa sih? Pernah nggak nanya, kamu kok mau sih belajar gitu? Ya mereka pengen terus berkembang. Ya, karena mungkin someday saya pengen bikin ini gitu. Saya pengen bisa ini. Dan itu terus dia kejar. Dia rata-rata mereka punya mimpi. Punya harapan untuk apa gitu. Nah, menarik tuh Pak. Artinya gini, kalau dia punya mimpi, kan itu kan ranahnya masa depan tuh. Betul ya Pak? Iya. Sama-sama masa depan ya. Punya mimpi sama cemas sama masa depan, sama-sama ke arah masa depan kan? Berarti orang yang dia memutuskan untuk belajar, pertama dia nggak cemas sama masa depan. Yang kedua, dia punya mimpi. Betul ya berarti ya? Artinya kalau misalnya dia cemas dan dia punya mimpi, dia nggak bakalan bisa kemana-mana tuh. Dia punya mimpi, tapi cemas terhadap mimpinya. Dia khawatir sama mimpinya, ini terwujud nggak ya? Nanti gimana nggak ya? Nanti apa yang dilakukan nanti bakalan berhasil apa nggak ya? Akhirnya kan nggak mencoba kan? Jadi dua instrumen tuh. Dia punya mimpi, yang kedua dia nggak cemas terhadap hasil dari usaha dia. Itu ya Pak ya? Jadi ya semakin dia kurang itu semakin cemas intinya gitu. Semakin stres. Semakin kurang dia semakin cemas. Iya, karena requirement teknologi yang dibutuhin sama klien kan bisa beda. Bisa nambah. Iya, nambah sulit. Sementara dia ketika dia nggak bertumbuh kan ya, pasti keteteran kerjaan. Dan itu terlihat banget. Dan mungkin yang jadi masalah kan dia pasti diobrolin, digibahin lah sama teman-teman yang, wah si ini nih kerjanya gini. Ya sesama developer aja ngobrolin kan, ngomongin kan, apalagi kita yang kuping-kuping jauh juga tahu, kita yang nggak ngerti teknis aja tahu, ternyata si ini begini ya kinerjanya gitu, si ini begini ya. Nah kalau menurut Pak Agus, orang yang kayak gitu tuh solusi gimana Pak? Solusinya balik lagi ke dirinya sendiri. Artinya dirinya butuh? Dia harus apa gitu? Kalau menurut saya sih dia harus balik lagi bertanya, dia mau jadi apa gitu, dia mau ngapain sih. Kalau misalkan dia masih ngerasa cukup di dunia yang terus berkembang, ya dia pasti tergerus sampai
nggak akan ada yang pakai lagi skillnya gitu. Kalau dia masih mau grow up, ya pasti masih terus kepake. Karena ya mungkin hari ini teknologinya apa, besok udah apa, dia masih bisanya cuman yang teknologi sebelumnya. Betul. Nggak akan kepake sama klien. Jadi ya mungkin prioritas utama dirinya mungkin ya lebih banyak ngapain dibanding berkembang gitu. Untuk grow up itu mungkin lebih banyak. Ya kita kan nggak tahu ya motif hidupnya mau ke arah mana. Ya, mau ke arah mana gitu. Jadi ya susah lah gitu. Harus kadang suka ngobrol pun di awalnya begini-begini, tapi realita kenyataannya ya masih di situ aja ya kadang bingung juga. Maka lingkunganlah yang berperan, Pak. Maka lingkungannya lah yang berperan. Bersyukur orang-orang yang bekerja di sebuah lingkungan yang positif dan berdaya tuh. Karena lingkunganlah yang membuat dia grow gitu. Walaupun itu namanya motivasi eksternal ya. Walaupun nanti ujungnya dia harus motivasi internal. Nanti kalau misalnya dia nggak kerja di situ lagi gimana? Ternyata pekerjaan barunya justru malah ke negatif dan toksik misalnya. Maka lingkungan-lingkungan yang harus berperan tuh, kalau misalnya konteksnya ke perusahaan atau profesional, berarti HR-nya, atasannya, rekan-rekannya, tim leadernya gitu kan, yang membuat dia jadi sadar bahwa hidup itu harus punya mimpi, harus punya tujuan gitu kan. Sambil minum ya? Boleh, silakan. Iya, menarik. Karena kalau nggak kayak gitu, dia akan terkungkung terhadap pikiran-pikirannya sendiri. Nah, jadi mungkin ada beberapa juga yang reaksinya beda gitu ya. Seperti ketika beban kerjanya itu mulai nambah berat, dia semakin berusaha untuk gabung sama timnya. Jadi Gimana maksudnya nih? kita kan WFH. Oke. Ada mix gitu ya, ada yang yang kantor, ada yang ke kantor. Nah, ketika beberapa orang yang ketika on project dan dia ngerasa projectnya itu berat menurut dia gitu, jadi saya nggak mau ketinggalan update dan pengen terus koordinasi terus sama timnya, ya dia berusaha terus untuk ke kantor dan berusaha terus biar enak diskusinya sama tim gitu. Dan itu terlihat banget usahanya untuk bergerak berkembang gitu. Karena dia ngerasa saya masih harus banyak belajar gitu. Jadi ya, artinya lingkungan itu kan atau dia bisa jadi mau berubah, akhirnya mendekatkan sama lingkungan yang positif gitu ya Pak? Iya, jadi intinya ini kan kerja tim nih, dan saya nggak mau sampai saya lost communication. Kadang kita ngobrol di chat, di Discord itu kan, ngobrol panjang lebar gitu. Misalkan ada bugs, ngobrol panjang lebar nggak beres. Tapi kalau udah ketemu, ngobrol 10 menit beres. Karena ngobrol langsung itu, ngejelasin langsung itu lebih enak dibanding. Dan kalau saya sih beberapa itu ada yang misalkan ketika ngobrolnya nggak nyambung sama tim, itu mereka janjian ketemu terus ngobrol, ya udah beres bugsnya. Karena komunikasinya. Jadi ya keinginan untuk saya harus beresin ini nih gitu, akhirnya mencari cara untuk menyelesaikan, salah satunya komunikasi ya. Mereka janjian ketemu, ngobrol, beresin bugsnya, terus beres udah. Kadang ya udah saya udah yang tetap ngotot
di rumah tetap WFH, tapi kerjaan nggak beres-beres. Nggak beres-beres. Ada mungkin yang gitu, tapi tetap sih biasanya, tapi ya biasa beberapa kali dicoba baru beres gitu. Ada beberapa yang walaupun di Discord doang beres, beda-beda sih. Cuman kok saya tetap appreciate sama orang-orang yang ketika dia ngerasa mentok, ya dia berusaha untuk ke kantor, janjian sama temennya beresin itu. Karena kalau menurut saya ya komunikasi ya salah satu cara untuk beresin itu gitu. Karena dan komunikasi itu kan seolah-olah dia mempermudah tantangan. nah iya Kan gitu ya. Tantangan tetap segitu adanya. Iya. Tapi gimana cara tantangan lebih mudah ya dia berkomunikasi dengan orang lain. Gimana ya caranya ya? Iya. Kan gitu kan? iya Nah, tapi menarik gini, Pak. Pertanyaan terbesarnya adalah orang-orang yang tidak mau berubah atau orang-orang yang dia tetap dengan pendiriannya bahwa gini-gini aja deh. Karir hidup. Berarti itu lari lagi kembali ke masalah psikosomatis tuh. Bisa jadi, Pak. Kalau orang-orang yang nggak mau berubah itu mungkin kerjaan bukan prioritas utamanya. Tahu dari mana? Ya dia asal ngejalanin aja. Mungkin prioritas utamanya dia punya kerjaan lain, Bisa dapat jadi. lain, punya hidup yang lain. Misalkan saya punya life yang sendiri. Punya Setelah kehidupan kerja sendiri. ya mungkin saya nongkrong di mana, gaul sama siapa, itu kan kita nggak pernah tahu. Dan mungkin kita juga nggak tahu prioritas di hidupnya mungkin lebih penting gaulnya dibanding kerjanya, sampai yang kerjaannya keteteran tapi ketika gaul dia selalu on time gitu kan, kita nggak tahu juga. Ya, kalau konteksnya ke orang lain berarti konteksnya kita bertanya. Ya, Pak ya, misalnya ada orang nih yang dia gitu-gitu aja nggak mau berubah. Kan manusia instrumennya banyak tuh, Pak. Iya. Kalau saya menyingkatnya PETA tuh. PETA. P itu purpose, Pak. Purpose tadi yang bilang punya mimpi nggak, punya target nggak, punya dreams nggak, kan gitu ya. Iya. Nah, kalau nggak punya berarti diberikan dorongan untuk punya. Iya. Terus E itu experience, terdiri dari skill, knowledge. Lo punya skillnya nggak, punya knowledge-nya nggak? Kalau nggak punya berarti dilatih atau melatih diri atau ikut e-course gitu ya, Pak ya. Nah, T itu bicara talents, Pak. Ini mungkin yang nanti kaitannya sama prioritas, bakat, potensi. Bisa jadi di aktivitas pekerjaan itu dia nggak nyaman, Pak. Nggak nyaman dan bukan kekuatan dia. Iya, bisa jadi. Bisa jadi kan, contohnya misalnya gini, developer, orang IT kan secara kecenderungan kompetensi dia harus logical kan, logika kan, algoritma dan sebagainya ya teman-temannya ya. Nah, artinya dia harus memiliki potensi untuk bisa menganalisa, berpikir logika. Itu ada potensi tersendiri itu. Tapi ternyata bisa jadi dia nggak di situ, Pak. Akhirnya pekerjaannya dia tuntasin mungkin dengan kemampuan dia yang sekarang dia lakukan. Tapi akhirnya dia saya punya kehidupan sendiri. Bisa jadi kehidupan itu kehidupan yang punya bakat atau potensi yang bisa terupdate di situ gitu. Mungkin. Dan satu lagi attitude. Iya, attitude. Attitude itu bicara sikap. Nah, sikap ini mau belajar apa enggak, teachable apa enggak, mau berubah apa enggak. Mindsetnya gimana tentang pekerjaannya, value dia tentang diri dia terhadap pekerjaannya apa. Maka instrumennya banyak tuh. Kalau saya mengklasifikasikan ada 4 instrumennya. Tapi pertanyaannya kalau kita sebagai orang yang peduli sama dia, kan gitu ya, berarti ada hal-hal antisipatif yang bisa kita lakukan. Bisa teknik mentoring, kita bimbing dia. Bisa teknik coaching, bisa teknik terapi. Kalau ngerti terapi mungkin di bidang attitude-nya atau di hal attitude-nya, mindset-nya dia punya sesuatu hal mindset-nya negatif tentang pekerjaan misalnya, Pak. Kan diterapi dulu gitu ya, atau dibimbing dia, diberikan konsultasi gitu. Kalau konteksnya kita ada orang yang mungkin rekan bawahan yang membutuhkan peran kita untuk supaya dia bisa berubah. Tapi konteksnya kalau kita diri kita sendiri kan gitu ya. Saya nggak mau berubah misalnya. Dan ini penyakit banyak orang loh, Pak, termasuk penyakit orang-orang hebat. Iya. Karena orang hebat tuh biasanya
ya ngerasa super juga, jadi saya nggak butuh. Cukup. Cukup. Ngerasa cukup. Iya, saya nggak butuh. Dan kadang kenyataannya dia butuh trigger untuk jadi lebih hebat. Betul. Nah, bicara trigger itu kemana-mana tuh Pak, kita ngomong gitu. Bisa jadi dia pemicunya apa, ya kan? Dia butuh pemicu apa dan butuh pemicunya dari mana? Kan orang itu biasanya kalau yang beredar di masyarakat ya, orang itu berubah kalau udah disentil, ya kan? Disentil kan bisa macam-macam ya. Disentil temennya, disentil atasan, bisa disentil Tuhan juga. Jadi ya balik lagi, mau disentil sama siapa gitu. Disentil sama teman udah, diomongin sama teman udah, diomongin sama atasan mungkin udah, ya mungkin tinggal nunggu disentil sama Tuhan, istilahnya gitu. Kalau apa idiom yang ada di masyarakat mungkin seperti itu ya. Maksudnya bahasanya gitu. Iya. Orang kan nunggu sadar itu susah. Jadi ya mungkin beberapa temennya udah ada ya ngobrol atau apa, tapi ya dia wah saya menikmati ini ya udah. Iya. Temennya kan pasti don't care lah katanya. Terserah gitu. Iya. Yang kalau saya sih ya kalau ngobrol ngasih motivasi ya udah. Iya. Kalau nggak berubah ya toh hidupnya dia. Iya. Iya. Susah sih kalau beberapa orang yang banyak sih kalau saya lihat di sini tuh yang totally banyak orang-orang yang hebat lah, yang banyak orang yang berbakat Iya. di bidangnya. Tapi ya itu masalahnya banyak juga. Iya. Maka konteks perubahan itu kalau kaitkan dengan dunia saya itu kan dunia motivasi nih Pak. Ya dua kan tadi, motivasi eksternal atau motivasi internal. Ya tadi eksternal itu kan pemicunya atau disentil kan. Nah, itu kan eksternal tuh. Eksternal. Nah, tapi enggak semua orang bisa berubah dengan eksternal atau ada yang dia berubah dengan cepat eksternal Pak. Maka perubahan itu dalam konteks individu itu tidak bisa dibilang ini susah ini gampang sih Pak. Iya. Jadi misalnya ada orang menurut kita susah gitu, tapi ada orang lain yang bisa mengatasinya, atau mungkin ada situasi kondisi tertentu yang membuat dia mudah berubah. Ya, karena perubahan itu tidak punya apa namanya ya ruang lingkupnya itu ya tidak hanya keputusan-keputusan dari internalnya dia. Bisa jadi ada situasi kondisi yang ya tadi bilang disentil Tuhan, disentil teman, disentil keluarga kan gitu ya. Tiba-tiba dia wah langsung berubah gitu. Ya. Nah, tapi kita tetap sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai atasan, sebagai rekan, fungsi kita adalah mengingatkan. Dan fungsi itu kan tidak bisa didelegasikan. Ya. Kalau kita tahu dia punya masalah, punya problem, ya fungsi kita mengingatkan. Entah urusan dia berubah apa nggak berubah kan, bisa urusan nanti gitu. Urusan nanti. Urusan nanti dia, ibarat kita ngasih benih ya, urusan itu berbuah atau enggak ya. Betul. Gimana kita treatmentnya gimana. Betul. Treatmentnya. Dan mungkin semua teman-teman yang lain itu yang saya lihat ya, kadang mereka itu masih ada saling mengingatkannya. Tapi ketika udah di titik yang nggak didengar ya udah cuek aja, dicuekin. Jadi ya balik lagi ke orangnya, ke orangnya. Sama sikap sikap kita terhadap mengingatkan. Saya juga pernah di fase-fase dulu ngerasa ngingetin orang itu ngerasa bersalah Pak. Jadi gini, saya pernah di awal-awal saya ngisi seminar motivasi itu saya ngerasa gini, nih orang kalau nggak berubah nih salah gua gitu. Saya training motivasi, seminar motivasi, ini orang nggak berubah nih, aduh apa yang salah gitu ya. Jangan-jangan gua nggak bagus cara ngomongnya, jangan-jangan materinya nggak tepat gitu. Tapi beban kita Pak. Jadi beban tuh, kenapa? Karena
jangan-jangan dia nggak berubah. Padahal proses perubahan itu kan bukan hanya semata-mata milik kita kan. Ada peran-peran yang lain, yang paling besar ya tadi peran Allah, peran Tuhan gitu ya. Nah akhirnya saya ngubah mindset saya tuh. Ah ya udah, saya sampaikan saja, ingatkan saja, masalah berubah atau nggak berubah urusan dia. Maka saya lebih lega, lebih lapang Pak, ketika ngisi seminar pelatihan gitu. Ya saya kan ngisi seminar pelatihan di mana-mana tuh. Saya dulu merasa bersalah tuh dengan, wah kenapa dia nggak berubah, kenapa dia nggak berubah. Tapi ternyata ketulusan kita untuk mengingatkan itu bisa berdampak yang lain loh Pak. Misalnya contoh gini, suatu hari saya ngisi training, ngisi seminar, saya udah lepas aja. Terserah deh mau berubah apa nggak berubah, yang penting saya melakukan yang terbaik gitu. Saya pengen mereka berubah, tapi keputusan ada di tangan mereka. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, Kang makasih ya, alhamdulillah saya lebih plong, lebih lega gitu, saya lebih tahu apa yang harus dilakukan. Saya nggak memutuskan dia berubah, tapi mengajak dia untuk berubah. Maka konteksnya kita ngerubah orang lain, konteksnya cuma bagian usaha tuh. Bahasanya memperkuat ikhtiar, memperkuat usaha kita. Kalau misalnya dia nggak berubah, berarti pakai cara lain gitu loh Pak. Nah maka penting sekali kita melakukan cara-cara yang berbeda terhadap proses hasilnya. Tapi bukan mengatur hasil. Misalnya, oh dengan ngomong kayak gini dia nggak berubah-berubah ya. Oh pakai cara lain gitu ya. Oh pakai cara lain. Bisa jadi benih-benih itu muncul kan tiba-tiba. Tapi kita nggak punya peran apapun Pak terhadap perubahan dia. Karena sejatinya perubahan itu bukan milik kita gitu, bukan milik kita semata. Iya, perubahan itu kita cuma ngasih reaksi kayak fisika kan, aksi reaksi. Ketika kita ngasih reaksi senilai X, reaksinya ketika itu nggak tepat, itu mungkin rusak sih itunya. Misalkan kita mau buka ini nih, macet, kita terlalu keras, akhirnya kan nggak bisa keluar tuh si bautnya karena action kita terlalu keras. Jadi emang harus tepat kalau menurut saya gitu ya. Jadi harus pas, treatmentnya harus pas ke tiap orang dengan kasus yang berbeda-beda. Itu kita nggak bisa pukul rata juga. Nah, ranahnya ke talent tuh Pak. Iya. Si ini orangnya begini, kasusnya begini, nggak bisa dipakai hajar pakai ProRed gitu. Betul, setuju. Beda-beda, betul. Nah maka kan manusia unik tuh ya Pak ya. Setiap orang istimewa, setiap orang itu unik. Mereka punya jalur perubahannya masing-masing. Mereka punya lini masanya masing-masing kan gitu. Maka dalam konteks memberikan perubahan, kan kalau di dunia seminar dan pelatihan tuh ada seminar dan pelatihan tuh beda Pak. Seminar itu pukul rata. Ya karena waktunya durasinya sebentar gitu ya. Cuman sejam 2 jam gitu kan. Terus ya kebanyak orang, ratusan orang atau puluhan orang. Maka ya wajar bagi saya ketika saya jadi seorang pembicara di sana, ya saya pukul rata. Nah beda pelatihan udah mulai mendalam tuh, mungkin 20-30 orang. Nah itu kan ngelatih sesuatu hal yang sifatnya skill misalnya. Dan di saat itu, di momen itu, yang tadi Pak Agus bilang tuh, oh treatment ini beda dengan yang lain. Nah kalau mau lebih spesifik, ya itu mentoring, coaching, konsultasi. Karena disitulah tempatnya one on one bekerja. Kita bisa mendengar dia, merasakan dia gitu ya. Terus gaya cara dia berbicara, gaya dia berpikir. Karena treatmentnya pasti beda-beda. Gak bisa juga sih kita mengatasnamakan. Misalnya saya juga pernah waktu itu ngerasa gitu, Kang Mufti motivator, nggak semua orang bisa berubah dari omongan motivator. Ya emang iya, nggak semua orang bisa berubah dari omongan saya. Memang iyalah gitu. Lah saya kan bukan Tuhan. Yang bisa ngerubah itu diri kita sendiri. Trigger kan Pak? Cuma trigger doang. Oke. Nah tapi uniknya Pak, dalam konteks perubahan, saya kan banyak baca buku tentang perubahan manusia ya. Uniknya setiap manusia itu berubah, itu instrumennya macam-macam tuh Pak. Trigger itu kan salah satunya ya. Ada lagi yang mungkin dia tiba-tiba mendapatkan insight. Bisa.
insight berharga. Misalnya seorang penemu misalnya hukum Archimedes atau hukum Newton, kan dia lagi santai tuh Pak, lagi santai, dapat sesuatu hal yang menurut dia wow fantastik, dapat hukum kan gitu ya, dapat rumus. Nah memang instrumen perubahan itu kalau dikaji kepada manusia nggak bisa plek-plek juga, tapi kalau dalam konteks delivery-nya kita bedakan juga Pak. Seminar ya beda, nggak bisa lah semua berubah dan semua harus diratakan sama semuanya, bahwa mereka orangnya A semua, B semua, C semua, walaupun memang di tipe-tipe orang pasti ada ya, misalnya perusahaan IT beda penanganannya dengan perusahaan kreatif misalnya ketika memberikan seminar tentang perubahan gitu. Maka kalau kita pengen sesuai dengan yang tadi Pak Agus bilang, ya berarti mainnya di ranah mentoring. Coaching, konsultasi. Disitulah tempatnya kita bisa tahu keunikan orang gitu. Gitu kali ya Pak ya? Iya. Karena kalau ngobrol langsung secara pribadi gitu nanti ketahuan alasan-alasan kenapa dia mandek itu berkembang itu, kenapa alasan terbesarnya. Mungkin ada trauma pribadi, atau mungkin ada masalah keluarga, atau mungkin ketika dia lagi ngoding kepikiran di rumah, ibu saya lagi apa, lagi bermasalah apa gitu. Atau mungkin dia lagi ngoding kepikiran mantan, atau misalkan dia lagi ngoding kepikiran barusan ditolak, kan kita nggak tahu kan. Kadang di situ terlihat sisi itu ketika kerja ya kita harus fokus kerja, harus hadir. Kalau bahasanya Kang Mukti kan kerja ya kita harus hadir, semua jiwa raga pikiran kita ya di tempat itu, tempat kerja, nggak tanpa harus memikirkan yang lain-lain. Oke lah, kita selama jeda itu selama kerja itu kita jeda beberapa menit atau beberapa jam untuk mikirin keluarga atau pasangan atau apa. Tapi kan tetap kita harus hadir di situ, profesional di situ, dan melakukan yang terbaik di situ di saat jam kerja itu. Jadi ya itulah. Kadang gitu yang saya lihat gitu masih ada yang ya mungkin nggak hadir gitu ketika jam kerja, makanya mungkin beberapa mungkin nggak efektif ya di situ. Ya itulah bedanya manusia sama mesin Pak. Iya, mesin masih ada aspek lain yang instrumennya kan banyak ya. Mesin ya instrumennya cuma satu, enter dia ikut enter kan. Kalau manusia enter bisa jadi entar kan. Nah, entar itu kan instrumennya banyak, mungkin apaan sih dia nyuruh-nyuruh, bisa jadi kayak gitu. Yang kedua, aduh saya nggak nyaman nih, saya punya pengalaman masa lalu, bisa jadi kayak gitu kan. Ketika ditanya sama temennya, ini cepet ini push gitu kan. Oh bentar, ini belum beres nih gamenya gitu. Kadang tiap orang beda-beda. Nah itu kita bisa lihat dari sudut pandang tuh Pak Agus. Kalau sudut pandang leader beda lagi tuh penanganannya tuh, pembicaraan kita beda lagi tuh. Kalau sudut pandang kita ke orang itu, ke orang yang punya masalah itu, beda lagi sudut pandangnya. Kita sebagai apa nih? Sebagai orang yang pengen ngasih tahu dia, nasihatin dia, atau sebagai orang yang peduli sama dia gitu. Atau kita hanya belajar aja dari dia. Kenapa ya dia nggak berubah ya? Kenapa dia melakukan itu ya? Oh berarti ada sesuatu hal yang membuat dia tidak berubah. Apa kira-kira? Nah apa kira-kira itu kan bisa dapat insight, bisa dapat pembelajaran, bisa dapat hikmah. Nah tinggal perannya apa tuh? Gitu. Maka saya sih orangnya nggak terlalu pusing siapa ya kalau orang nggak mau berubah atau mau berubah. Kalau saya nih ya, kecuali dia dalam kendali saya, kecuali dia minta saya untuk melakukan perubahan, kecuali itu. Iya. Kang, tolong ya, saya pengen ini, pengen itu. Wow, saya bakalan berusaha untuk mempengaruhi dia untuk berubah, mengajak lebih tepatnya. Kan gitu. Tapi kalau ternyata ada tuh saya punya komunitas, ada orang-orang yang dia berubah berhasil, ada yang enggak, saya mah nggak pusing gitu. Hidup dia, hidup saya. Kecuali dia minta untuk dibantu, kan gitu ya, beda lagi tuh.
Maka proses kita mendapatkan hikmah bisa dari manapun tuh, Pak. Dari orang bermasalah bisa. Malah kalau saya banyak belajar itu sama orang-orang yang bermasalah. Karena kita tahu, oh ternyata penyebabnya gini. Banyak belajarnya. Jadi ya tiap orang unik, masalahnya banyak. Maksudnya beda-beda gitu. Jadi ya itu ya lahan belajar saya di situ gitu. Tiap orang beda-beda. Ya dari psikosomatisnya aja beda-beda. Ada yang ketika masalahnya numpuk dia ngedrop, larinya ke alergi, ke asma, ke lambung, ke migrain, ke ya kalau yang udah dari tua kan mungkin ke hipertensi, beda-beda. Jadi ya gimana cara ngamatinnya, gimana cara kita ngenalinnya, itu pasti tahu. Oh ternyata setiap orang tuh unik gitu. Setiap orang tuh. Setuju. Bahkan satu orang dengan masalah yang sama reaksinya beda. Bisa jadi beda. Yang kan satu gitu. mungkin gatal-gatal, yang satu mungkin lambungnya bermasalah gitu. Betul. Padahal masalahnya satu sama bagus banyak gitu misalnya, atau misalnya ya kalau manusia itu bugs lah ya, kalau mesin bahasa bugs gitu ya. Kalau developer gitu ya. Bugsnya banyak siap. aja, ada yang ke lambung, ada yang ke mana, ke migrain lah, atau ke insomnia lah, nggak bisa tidur, beda-beda. Iya. Maka kajian manusia itu kaya, Pak. Kaya sekali gitu. Jadi itulah yang membuat kita perlu belajar lebih banyak tentang manusia lah ya gitu. Walaupun ya nggak sespesifik atau nggak sedetail orang-orang yang bekerja di situ ya, psikolog misalnya atau dokter jiwa misalnya kan, mereka tentunya lebih banyak belajar tentang manusia. Tapi minimal kita yang mungkin tidak punya profesi selaras untuk berhubungan dengan manusia, minimal kita juga perlu belajar tentang manusia, karena se-introvertnya orang pasti kan ada proses dia berhadapan dengan manusia kan, entah dengan klien, entah dengan tim, rekan kerja, stakeholder yang lain kalau konteksnya profesional gitu. Se-introvertnya manusia dia pasti butuh orang. Betul. Dan ketika dia butuh orang, dia pasti melakukan komunikasi. Jadi ya itu. Ketika kita tahu cara masuknya, cara bikin open conversationnya seperti apa, tetap sih akhirnya mereka juga berkomunikasi. Walaupun mungkin irit, komunikasinya irit seperlunya. Beda kalau sama yang bawel kan, senggol dikit berjam-jam ngomongnya. Kalau yang introvert mungkin senggol kita 5 senggol, dia cuma ngomong 1 kata. Capek yang nyenggol sih, tapi ujungnya ya tetap komunikasi. Dan mungkin di kita lumayan banyak yang introvert. Iya, banyak. Ya. Jadi ngomongnya seperlunya aja, kalau nggak ditanya ya nggak akan ngomong. Ya, betul. Nah, maka tantangan orang-orang yang tidak banyak ngomong adalah tantangannya bagaimana dia bisa menyalurkan masalah-masalah dalam pikirannya. Ketika mereka mungkin ada sesuatu yang dipikirin, nggak punya saluran buang dengan komunikasi, curhat atau apapun ya, akhirnya dipendam sendiri ya, ujung-ujungnya mungkin ada yang sakit lah, apalah. Beda-beda. Bisa ke fisik, bisa ke 3 hal ya. Biasanya manusia itu kalau dapat masalah dan dia tidak bisa menghadapi masalah tersebut, atau kapasitas kemampuannya di bawah rata-rata, bisa 3F tuh, bisa freeze, diam, bisa fight, melawan, atau bisa terbang, bukan terbang, lari sama masalah. Ada masalah nih, bisa lari, bisa diem nggak ngapa-ngapain, bisa ngelawan. Nah itu kan, itu otak reptil tuh Pak. Itu otak reptil manusia tuh kayak gitu, karena untuk menjaga manusia dari keamanan, dari survival, dari ketahanan gitu. Nah maka otak reptil itu menjaga itu. Nah seharusnya nggak berada di otak reptil, seharusnya di neokortex.
Neokorteks itu bicara tentang perasaan, bicara tentang memilih, logika, itu potensi berpikir di neokorteks. Nah, otak reptil emang gitu, ketika dia udah punya tekanan dan dia tidak bisa berpikir dengan jernih, neokorteksnya tidak berfungsi, ya otak reptil yang mengambil alih. Freeze, flight, fight. Kebanyakan mana tuh kalau di perusahaan IT? Freeze kali ya, diem ya. Lari. Ada yang freeze, ada yang... Tapi selesai juga kan sebenarnya kan? Tapi banyak yang fight. Oh banyak yang fight ya? Banyak Oh yang alhamdulillah kalau banyak yang fight. Ya beberapa itu ada yang freeze, ada yang flight, tapi akhirnya balik lagi ke fight, dari freeze ke fight. Oke. Sip, Karena paling gitu ya, Pak? Karena dituntut untuk selesai kan Iya, kan proyeknya. dituntut untuk selesai, Jadi betul. ya tetap fight. Cuman ya proses selama itu terlihat jadi banyak yang ujung-ujungnya akhirnya fight karena Iya. tuntutan. Iya. Ya senang Pak diskusinya luar biasa nih. Jadi Kerasa saya ya juga berapa jam ini? saya juga belajar ternyata nggak semua di perusahaan-perusahaan yang melibatkan kreativitas saja. Ternyata perusahaan-perusahaan yang di IT juga punya something problem yang juga tidak sedikit juga ya. Iya gitu Pak. Oke. Mudah-mudahan bisa. Saya juga dapat manfaat banget ya dari insight ini, dari ngobrolan ini. Sip. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.